Tuhan kita bisa dalam keadaan sehat semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita mau ibadah sekali bersama online, tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi dengan cara apapun juga. Tuhan minta kita hadir pada pagi hari ini dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang memberkati kami dari hari lepas ke hari. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah hari ini. Tuhan menjamah setiap kami yang melihat tayangan ini. Tuhan menjamah setiap kami yang ada di ruangan ini. Tuhan menjamah setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian. Kiranya Tuhan memakai kami semuanya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menjamah kami semuanya. Berkat-Mu mengalir lewat pujian, lewat penyembahan, dan bahkan lewat firman Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara, saya percaya saat pagi hari ini kita semua sudah siap untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara yang kekasih, saat pagi hari ini kita mau angkat suara kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya yang kudus. Mari kita angkat suara kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Baik saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kekasih yang masih ada di rumah, mari kita mau nyatakan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita lewat pujian pada pagi hari ini kepadanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, dan sungguh nyata setianya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Hari lepas hari Tuhan selalu menyertai kita. Sebab itu mari kita tinggikan nama Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, oh Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan mari kita lebih dalam menyembah Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita sembah Tuhan, kita mau lebih dalam menyembah Dia. Haleluya. Biarkan kami Tuhan lebih dalam untuk menyembah-Mu. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau layak untuk dipuji. Engkau Lagu yang dahsyat, Engkau Raja segala raja, Engkau yang maha mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan yang ajaib, Yesus Allah yang perkasa. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Kami agungkan nama-Mu selamanya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Biarlah roh kami menyembah Kau, kabronan kebenaran-Mu Tuhan. Glory haleluya. Segala sanjungan bagi-Mu, segala hormat hanya untuk-Mu. Allah segala Allah, Engkau Tuhan. Glory haleluya. Mari kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi. Oh haleluya Yesus. Mari kita nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Lagi ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, 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 selamanya. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu selama-lamanya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara dikasih, pagi hari ini adalah pagi yang indah, pagi yang cerah. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan buat kita semua. Haleluya, saudara. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dialah setiap umat yang ditebus olehnya, memuji dan memuliakan namanya. Dan pagi hari ini dari segala penjuru bumi memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita mau menyatakan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung
Allah yang perkasa, Dia sungguh Allah yang maha kuasa. Haleluya. Saudara, hanya bersama dengan Tuhan kita akan bisa terus melewati semuanya. Mari kita angkat pujian. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Haleluya. Tuhan adalah hidup kita, jadi tidak akan pernah ragu lagi saat kita menjalani hari-hari kita. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku, ya Yesus, ya Raja. Yesus, Kaulah Raja, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dalam musik menurunkan pujian, kita mau bertepuk tangan dan kita mau terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya. Dengan Tuhan kita mau selalu berjalan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Kau Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, amin. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya, haleluya. Selamanya, selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang sudah kita persiapkan bagi Tuhan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Ku persembahkan bagimu Yesus. Terimalah Tuhan persembahanku ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari kita dengan sukacita, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Ku persembahkan bagimu Yesus. Ku persembahkan bagimu Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan
bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagimu segala, segala puji hormat bagimu, segala puji hormat bagimu. Tuhan memberkati bersama kita semua. Mari saudara, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita di dalam segala musim hidup kita. Kita mau jalani hidup kita bersama-sama dengan kekuatan Tuhan, sebab dengan kekuatan kita sendiri kita akan selalu gagal dan kita tidak akan pernah kuat dan bisa menyelesaikannya. Haleluya. Oh Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan yang menjadikan hidup kami berarti. Glory bagimu. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, benar Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua pertentanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dalam segala rencana hidup kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan perkenanan Tuhan yang menjadikan semuanya baik adanya di dalam kehidupan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, sebab Engkau kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, benar Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua pertentanganmu yang teguhkan hati.
kasih Tuhan buat pagi yang indah, buat waktu yang indah yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami dapat mengagungkan nama Tuhan. Oh, terpujilah nama Raja di atas segala raja, nama Yesus, nama yang memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan, nama yang memberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa untuk firman Tuhan saya serahkan pada hamba-Nya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengambil waktu yang terbaik, yaitu mendengarkan firman Tuhan yang akan menegur, menguatkan, meneguhkan kami. Oleh sebab itu kami buka telinga kami buka hati kami, biar firman Tuhan boleh kami dengar dengan jelas, dan ada satu atau dua kalimat yang menyentuh hati kami dan hidup dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Pagi hari ini saya akan bicara mengenai masihkah ada harapan. Masihkah ada harapan? Di tengah-tengah situasi yang sedang melanda dunia, juga melanda negeri kita, pertanyaan ini benar-benar mengemuka, saudaraku. Masihkah ada harapan? Saya mulai cerita dulu tentang suatu peristiwa di Afrika Selatan sekitar tahun 1849 bulan April, yang diceritakan oleh Albert Camus, ya, yang diceritakan oleh Albert Camus yang mendapat Nobel sastra. Dia menceritakan seperti ini. Pada bulan April sekitar tahun 1849, tiba-tiba ada puluhan ribu tikus yang keluar ke jalan di sebuah kota yang namanya Oman, kota orang maksudnya, yang tidak ada pohon, yang panasnya begitu terik. Puluhan ribu tikus keluar di tengah jalan, kemudian seperti sempoyongan, jalannya limbung. Tiba-tiba tikus-tikus itu mati secara bersamaan. Itu yang digambarkan oleh Albert Camus. Tidak berapa lama setelah puluhan ribu tikus itu mati, kemudian disusul muncul wabah baru, yaitu pes. Wabah baru, pandemi baru yang menghantam Afrika Selatan dimulai dari kota orang. Mula-mula yang menjadi korban adalah anak-anak kecil, lalu merambah ke anak-anak dewasa, merambah ke orang-orang tua, dan sehingga tahun itu menjadi tahun yang gelap bagi kota orang dan bagi benua Afrika Selatan secara umum. Karena wabah pes menghantam, melanda, membunuh ratusan ribu orang di Afrika Selatan. Orang-orang mulai menangisi orang-orang yang dikasihi yang mati karena pes. Ibu-ibu menangisi anaknya, ada suami menangisi istrinya, ada istri menangisi suaminya, ada orang tua menangisi anak-anaknya karena wabah yang melanda kota orang itu. Mereka mulai kehilangan harapan, mereka mulai kehilangan pegangan karena wabah ini berlangsung begitu lama. Pertanyaan yang timbul waktu itu adalah, masihkah ada harapan untuk kami keluar dari situasi seperti ini? Baik, saya akan buka satu ayat dalam kitab Ayub pasal 17 ayat 15.
Ayub 17 ayat 15. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Ayub bertanya, di mana harapanku? Siapa yang melihat? Adakah masih ada harapan bagiku? Dalam waktu sekejap, hidup Ayub berubah sedemikian rupa. Wabah malapetaka menghantam dia keluarganya. Dalam waktu sekejap, kekayaannya habis. Dalam waktu sekejap, anak-anaknya meninggal. Dan pada waktu itu juga istrinya minta supaya Ayub mengutuki Tuhannya. Lalu Ayub mulai bertanya dalam hatinya, di manakah harapanku? Siapa yang melihat harapanku? Bapak Ibu yang saya kasihi, situasi seperti di Holland tahun 1849, di mana kota ini dilanda wabah pes, lalu merambat ke Afrika dan merambat ke dunia, tidak jauh berbeda dengan situasi sekarang. Dari Wuhan mulai merambat kemana-mana dan sampai hari ini. Lalu orang mulai bertanya, adakah harapan bagiku? Di mana harapan itu bagiku? Adakah yang melihatnya? Terus terang, saudara, ada banyak orang yang sudah mulai kehilangan harapan hari-hari ini. Sudah 1 tahun lebih situasi seperti ini melanda negeri kita, kota kita, keluarga kita semuanya. Berapa banyak orang yang sudah meninggal karena wabah ini, saudaraku. Berapa banyak perusahaan yang tutup karena wabah ini. Berapa banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena wabah ini. Berapa banyak orang yang masih berjuang hari-hari ini karena wabah ini, saudaraku. Orang mulai bertanya, adakah harapan bagiku? Ada orang mulai bertanya, di mana harapanku? Adakah yang melihatnya? Kelihatannya harapan sudah mulai putus. Kelihatannya harapan sudah mulai hilang. Kelihatannya semangat sudah mulai kendor. Kelihatannya daya tahan sudah mulai berkurang. Oh, saudaraku, situasi seperti ini tidak jauh berbeda dengan situasi yang dialami Ayub. Situasi seperti ini sekarang ini yang dialami oleh negeri kita tidak jauh beda dengan yang dialami di Afrika tahun 1849 sekian. Orang mulai berteriak, di mana harapanku? Kalau ada di antara saudara yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, yang diutarakan oleh Ayub, di manakah harapanku? Siapakah yang melihat? Adakah harapanku di depan? Jika ada di antara saudara yang sudah mulai kehilangan harapan hari-hari ini, mulai pupus harapan saudara, ada baiknya saudara mendengar firman ini sejenak. Setiap hari ada orang yang mati. Setiap hari ada orang yang meregang nyawa. Itulah gambaran yang terjadi hari-hari ini. Apakah Tuhan tidak melihat? Tuhan melihat. Lalu saudara bertanya, kenapa Tuhan tidak berbuat apa-apa? Kesimpulan yang diambil oleh sebagian orang, kenapa Tuhan tidak berbuat apa-apa? Kadang kita juga berpikir, terus terang kita berpikir, saudara.
Kenapa situasi seperti ini terjadi di negeri ini? Melanda tiap orang, termasuk anak Tuhan, termasuk gereja Tuhan. Ada gereja-gereja yang sudah goyah, hamba-hamba Tuhan sudah goyah. Ada hamba-hamba Tuhan juga sudah mulai meninggal karena COVID ini. Dan kalau saudara dan saya masih ada hari ini, itu semua karena campur tangan Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah mati karena COVID ini? Apakah Tuhan tidak campur tangan? Hidup itu rahasia, saudara. Tidak semua pertanyaan ada jawabannya. Ada banyak pertanyaan yang ada dalam otak saya, saudara. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Ketika saya mulai mencoba mencari jawabannya, ternyata tidak semua pertanyaan yang ada dalam pikiran saya ada jawabannya sampai hari ini. Tidak ada. Dan mungkin itu juga yang Anda temui. Mungkin sudah bertanya dan belum ada jawabannya. Ada satu keluarga orang tuanya mati, anaknya mati, istrinya mati, berturut-turut beruntun, saudara. Lalu kalau sudah bertanya kenapa seperti ini, kadang juga nggak ada jawabannya. Namun demikian, kalau pertanyaan yang diucapkan oleh Ayub, di manakah harapanku? Maka ada satu hal yang akan saya katakan kepada saudara semuanya. Yang pertama, dalam situasi seperti ini, dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika semua orang banyak yang bingung, ketika orang-orang mulai bertanya, adakah harapan ke depan? Maka saya mau katakan, yang pertama jangan panik. Mungkin setelah berkata pendeta jangan ngomong sembarangan. Kalau ngomong jangan panik itu gampang. Tapi situasinya sudah seperti ini. Mungkin saudara tidak suka dengan apa yang saya katakan. Saya memahami. Jika saudara mengalami langsung apa yang saudara alami hari-hari ini, dan saudara kena imbas langsung, mungkin saudara juga berkata, pendeta jangan ngomong sembarangan. Siapa yang tidak panik dengan situasi seperti ini? Ya, saudara. Saya mau menjelaskan, jika saudara semakin panik, saudara tidak bisa berpikir dengan jernih. Kalau saudara tidak bisa berpikir dengan jernih, maka saudara akan dibingungkan dengan banyak hal yang muncul di sekitar saudara. Sekarang orang bukan saja bingung karena corona, tapi orang mulai bingung karena ada banyak obat yang bermunculan. Dan semua obat yang bermunculan di dunia maya, di sekitar kita, semua berkata ini bisa mencegah corona. Yang gak masuk akal pun bisa dikatakan ini pencegah corona. Itulah yang mau saya katakan, jangan panik. Ketika saudara dan saya panik, maka saudara dan saya tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang irasional akan dianggap sebagai sel yang rasional. Akan bermunculan banyak hal nantinya, hari-hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang ada banyak hal yang bermunculan, yang membingungkan, yang tidak rasional muncul. Itu akan membuat jika saudara panik tidak bisa berpikir dengan jernih. Dan kalau saudara tidak bisa berpikir dengan jernih, maka apa yang ada di depan saudara akan ambil demikian rupa. Saudara nggak berpikir ini benar atau tidak, ini membahayakan atau tidak. Yang penting katanya ini bisa membantu, ini adalah obatnya. Saudaraku,
Kalau kita bisa berpikir dengan jernih, maka camkan yang pertama kata-kata dari pemerintah, obatnya ini, obatnya ini, obat ini. Itu yang resmi. Yang tidak resmi inilah yang sangat berbahaya, saudaraku. Akan bermunculan hal-hal yang lebih lagi nantinya. Kalau saudara panik, saudara tidak bisa berpikir dengan jernih. Saudara tidak bisa melihat lagi kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sekarang. Yang saudara pikirkan adalah masalah, yang saudara akan pikirkan adalah ada harapan atau tidak. Jangan panik. Kalau saudara panik, saudara nggak bisa berpikir dengan jernih. Dan kalau nggak bisa berpikir dengan jernih, maka imbasnya bukan masalah keuangan saja, hubungan pribadi juga bisa bermasalah. Berapa banyak keluarga yang berantakan karena situasi yang sekarang ini sedang melanda negeri kita. Berapa banyak orang-orang yang bercerai gara-gara situasi seperti ini. Itu salah satu imbas kecil, saudara. Imbas yang besar banyak sekali. Karena apa? Tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Karena apa? Karena panik. Maka ketika saudara mulai bingung, ketika saudara mulai gelisah, ketika saudara mulai was-was, maka tenang dulu. Kendalikan pikiranmu, kendalikan hatimu, kendalikan kemauanmu, kendalikan emosimu. Jangan panik. Kenapa jangan panik? Pemerintah tidak diam, saudara. Pemerintah bekerja dan korban yang sudah banyak, pemerintah juga berkorban juga. Kalau pemerintah diam, saudara bisa ngomong macam-macam. Tapi pemerintah tidak diam. Saya bukan juru bicara pemerintah. Tapi saya punya kewajiban untuk menenteramkan jemaat. Saya punya kewajiban untuk menenteramkan masyarakat bahwa pemerintah tidak diam. Dan kalau pemerintah tidak diam, Tuhan pun tidak diam, saudaraku. Dia bekerja. Hanya kita tidak melihat bagaimana cara bekerjanya. Salah satu yang saya mau katakan, kalau saudara hari ini masih bisa hidup, siapa itu? Karena Tuhan bukan. Karena Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kurangi berita-berita dari luar. Perbanyak firman Tuhan. Itu saja. Kurangi berita-berita dari luar. Saya kadang-kadang bingung melihat. Baru saja mendapat info COVID hari ini berapa yang kena. Sudah dapat, sudah tahu dari handphone, dari berita. Buka lagi, nggak akan berubah. Yang akan bertambah adalah berita-berita lain yang membumbui. Semakin saudara membuka ruang lebar-lebar berita dari luar, maka saudara akan semakin takut, saudara akan semakin cemas, saudara akan semakin khawatir. Maka saya katakan, kurangi berita-berita dari luar. Perbanyak berita firman Tuhan masuk dalam hidup saudara. Kurangi berita-berita dari luar, perbanyak firman Tuhan masuk dalam hidup saudara. Semakin kita banyak berita dari luar dalam situasi seperti ini, apa yang saudara saya dapatkan? Tidak membuat hati teduh. Yang perlu bagi saudara dan saya cukup tahu yang penting-penting saja dari luar. Bukannya nggak boleh tahu, cukup tahu yang penting-penting saja. Dan kalau sudah tahu yang penting-penting, cukup. Lalu buka firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, cari firman Tuhan. Perbanyak masuk dalam pikiran saudara, perbanyak masuk dalam hati saudara. Dan itulah yang menjadi peneduh hati, jiwa. Sehingga ketika saudara bertanya,
di manakah harapanku? Firman Tuhan akan menjawab, masih ada harapan buat saudara dan saya. Masih ada harapan. Jadi kalau saudara sudah mulai putus harapan, sudah mulai hilang harapan, ya, yang pertama saya mau nasihatkan adalah jangan panik dulu. Jangan panik. Karena kalau saudara panik, saudara tidak bisa berpikir dengan jernih. Kalau saudara panik, saudara tidak bisa berdoa. Lalu kurangi berita dari luar, perbanyak firman Tuhan. Karena justru itulah yang akan memberi kekuatan buat saudara. Kurangi berita dari luar, cukup yang penting-penting saja. Setelah itu tutup handphonemu untuk membuka berita-berita, mencari berita-berita. Tapi kalau cari berita firman Tuhan, justru itulah yang Tuhan harapkan. Daud berkata seperti ini dalam Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara berharap kepada siapa? Kalau Ayub berkata, di mana harapanku? Harapanmu ada pada Tuhan. Cukup. Karena ketika engkau berharap kepada Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan, di situ engkau merasa tenang. Saudaraku, dalam situasi seperti ini, kita nggak boleh saling kunjung, ya, kita nggak boleh saling peluk, ya, sampai suami istri kadang-kadang takut, ya, mulai menjauh. Lalu kita dekat kepada siapa? Yang membuat saudara dan saya tenang ini, kepada siapa kita dekat? Daud berkata, kepada Tuhan sajalah hatiku tenang, karena Dia harapanku. Hanya dekat Allahku aku tenang. Kalau Daud berkata seperti ini, bukan berarti Daud gak punya masalah. Masalahnya banyak, lebih banyak dari saudara dan saya. Tapi dia bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau Daud bisa seperti itu, kenapa kita nggak bisa, saudaraku? Allahnya Daud, Allah kita juga. Ya, jangan panik. Kurangi berita dari luar, perbanyak firman Tuhan. Maka sekalipun COVID wabah ini belum selesai, engkau tetap akan merasa tenang. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan berkata, harapanku pada Tuhan. Masih ada harapan. Buatmu masih ada harapan. Buatku masih ada harapan. Buat kita semuanya masih ada harapan. Berharap kepada Tuhan. Jiwa dan roh akan. Saudaraku, firman Tuhan ini saya sampaikan karena saya melihat situasi masih belum mereda. Saya tidak membahas COVID-nya, enggak. Tapi saya membahas bagaimana supaya saudara bisa bangkit dari situasi COVID. Bangkit dari situasi COVID, jangan panik. Supaya bisa berpikir dengan tenang, supaya bisa berdoa, kurangi berita dari luar, perbanyak berita firman Tuhan. Maka saudara dan seperti Daud berkata, hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Mari saudaraku, hanya dekat Allah saja jiwamu tenang. Kalau jiwamu tenang, kau bisa berpikir dengan tenang. Kalau kau bisa berpikir dengan tenang, kau bisa berdoa dengan tenang. Dan di situ kekuatan kau dapat. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menjaga saudara, Tuhan melindungi saudara. Dan masih ada harapan buat kita semuanya. Masih ada harapan buat kita semuanya. Karena harapan kita
kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap kami. Jika ada di antara kami yang mulai putus harapan, hilang harapan, karena situasi yang tidak kunjung baik, karena kena imbas dari pandemi ini, biarlah kata-kata Daud memberikan kekuatan buat kami semuanya. Hanya dekat Allah saja, hatiku, jiwaku, hidupku tenang. Biarlah saudara dan saya mendekat kepada Tuhan, karena dari situ kekuatan itu akan mengalir kepada saudara. Ketenangan itu akan mengalir untuk saudara dan saya. Jangan panik karena Tuhan tidak tutup mata. Jangan panik karena pemerintah juga tidak diam. Kurangi berita-berita dari luar, perbanyak firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah vitamin dalam kehidupan rohani kita. Dan diberkatilah setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman-Mu menjamah siapapun yang mendengar firman ini dan melihat tayangan ini. Terima kasih. Kami tutup ibadah ini. Kiranya setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, melindungi saudara semuanya dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati.